Oke, halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama lengkap saya Yasman Elizaluhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman, dengan NIM 2102 0107 dengan kode kelas MJ701 Prodi PJJ S1 Manajemen. Dan terlebih-lebih sebelumnya yang saya hormati sekaligus dosen pengasuh mata kuliah perilaku konsumen digital Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM, CDMS, CPOD. Oke, baik Bu, di sini saya akan menjawab ya atau jawaban ujian akhir semester yang di tugas UTS ya. Sebelumnya soalnya yaitu soal ujian yaitu buatlah video presentasi dari hasil analisis dan pengamatan salah satu brand tentang aktivitas sosial media selama 1 bulan pada brand tersebut. Kemudian buat file presentasi sesuai dengan analisis yang sudah saudara submit pada ujian tengah semester atau TS yang lalu. Kemudian durasi video presentasi disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian siapkan file PowerPoint PPT untuk menunjang informasi saat presentasi. PPT dibuat sesuai dengan arahan pada saat Vicon. File presentasi yang sudah di PDF-kan juga diupload ke LMS. Hasil video presentasi diupload sesuai dengan linknya dilampirkan di lembar jawaban ujian lalu dikirimkan ke LMS dalam bentuk PDF, kemudian detailnya disubmit ke LMS maksimal di tanggal 27 Juli 2025. Baik Ibu, langsung saja. Sebelumnya saya menjelaskannya. Di fitur perusahaan ini memang perusahaan ini menggunakan aplikasi TikTok ya. TikTok kita ketahui dulu adalah salah satu media yang sangat populer saat ini di platform media sosial untuk membuat berbagi serta menonton berbagai video pendek. TikTok ini yang dikembangkan oleh perusahaan Cina ya di ByteDance yang menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak di-download atau diunduh di dunia. Kemudian TikTok terkenal tren viral fitur musik dan algoritma for you page atau FYP yang sering kita dengar, yang lagi populer atau yang lagi viral di personalnya. Kemudian fitur-fitur di utama aplikasi TikTok ini adalah satu ada video pendek ya yang berdurasi 15 detik sampai 1 menit atau 60 detik, kemudian bisa hingga sampai 10 menit untuk beberapa kreator. FYP ini rekomendasi konten berdasarkan minat pengguna dan kemudian musik dan efek suara memungkinkan penggunaan lagu seperti voice over dan sound effect. Kemudian ada filter dan efek khusus ya, augmented reality AR, kemudian transisi keren dan alat edit. Kemudian ada duet dan stitch, kolaborasi dengan video pengguna lain. Kemudian ada fitur live streaming, interaksi langsung dengan penonton. Kemudian ada TikTok Shop, fitur belanja dalam aplikasi. Oke, di sini saya menggunakan perusahaan ya. Di sebelumnya ini Bu, nama perusahaannya Libero Proyektor. Libero Proyektor ini adalah alat untuk menampilkan gambar seperti di layar layar lebar atau seperti teater yang mempunyai fitur Smart Android. Kemudian penggunaannya adalah untuk presentasi ya di kantor ataupun bisnis atau buat di rumah, bisnis atau pendidikan ya, menonton film, untuk home theater, kemudian untuk gaming, dan untuk event besar ataupun seminar. Dengan adanya produk proyektor ini tersebut sangat simpel untuk dibawa kemana-mana karena produknya yang sangat kecil dan tidak pun terlalu berat. Proyektor ini menggunakan teknologi laser yang untuk gambar yang lebih cerah dan tahan lama tanpa perlu diganti lampu. Kemudian popularitas proyektor ini ya, atau Libero ya, perusahaan namanya Libero. Ini lebih dari 1 miliar pengguna aktif setiap bulannya ataupun data terbaru. Kemudian TikTok ini memberikan peluang besar untuk produk Predator Libero untuk mencapai pemasaran yang keberhasilan bisnisnya. Sangat digemari ya untuk Gen Z dan milenial, tapi semakin banyak juga yang digunakan berbagai usia. Kemudian pemasarannya juga pun selalu memengaruhi tren musik dan budaya pop yang lagi tren di TikTok. Adapun juga kontroversi dan larangan di TikTok ya. Di sini ada isu privasi beberapa negara ya, seperti di Amerika Serikat, India, Uni Eropa, khawatir soal keamanan data dan kaitannya dengan China.
Berhubung ini adalah ada juga yang diblokir ya, diblokir India ataupun melarang TikTok sejak tahun 2020 dan Amerika Serikat pernah mengancam ya larangan kecuali ByteDance melepas kepemilikannya. Kemudian ada sensor konten, dikritik karena membatasi topik tertentu, misalnya politik. Pengamatan TikTok dalam 1 bulan terakhir ini, yaitu dalam 1 bulan terakhir sekitar pertengahan di tahun 2024 atau 2025 Bu ya. Ini udah mau setahun ya, mencangkup tren perubahan fitur isu viral dan perkembangan platform. Tren konten dan sound ya, menggunakan lagu-lagu artis yang lagi naik down ataupun estetik dan di remix. Format video Get Ready With Me biasanya GMWM untuk make up, fashion, atau aktivitas sehari-hari. Kemudian POV storytelling ini lebih banyak di Libero ini Bu ya. Projector ini menggunakan POV ini, storytelling ini ya. Kemudian lanjut, alternatif di TikTok ini adalah platform atau aplikasi lain yang menawarkan fitur serupa dengan TikTok seperti pembuatan dan berbagi video pendek tetapi dikembangkan oleh perusahaan yang berbeda. Beberapa alternatif TikTok yang populer masuk ya, yang termasuk populer di aplikasi seperti Instagram Reels atau Meta, kemudian Snapchat, Spotlight, kemudian YouTube Short atau Google gitu ya, kemudian Thriller Like dan Kawaii. Analisis perilaku konsumen yang ada di TikTok dengan fitur penjualan biasanya satu ada like, biasanya jika ada video lucu ya. Video lucu ini dalam saat posisi live ya di proyektor ini ya Bu ya, lagi saat menjual produknya. Kemudian like ini biasanya jika ada video lucu, maka like akan banyak karena mungkin suka dan terhibur. Kemudian ada komen biasanya melibatkan unsur keterlibatan emosional terhadap konten yang dilihat. Next, sini juga ada beberapa orang ya saat kita live atau memasarkan produk Libero Projector ini, beberapa orang ataupun customer yang lihat ya memberikan share atau membagikan. Biasanya konten yang sering dibagikan ini biasanya unik, unik dia ataupun suka, sangat menghibur atau memberikan promosikan secara tidak langsung kepada customer dan pengikutnya yang melakukan share itu. Kemudian ada mention, biasanya untuk melakukan penyebutan pengikut untuk memberikan untuk terhubung agar melihat konten tersebut. Fitur tambahan di TikTok ada juga ya, fitur tambahan di TikTok pada saat jualan ya melalui aplikasi Tokopedia ini. TikTok juga telah bekerja sama dengan merchant brand aplikasi shopping yaitu aplikasi Tokopedia. Namun dengan adanya MOU kerjasama tersebut ya, di TikTok tidak mau brand tersebut jika melakukan secara langsung atau lagi live ya aplikasi TikTok jika melakukan live-nya. Jadi TikTok ini juga sangat sensi dia. Jadi dengan fitur di atas tersebut pemasaran Proyektor Libero ya, Proyektor Libero ini menggunakan merchant aplikasi shopping Tokopedia yang telah terhubung di TikTok Ibu. Kemudian lanjut teman-teman di sini manfaat konten tren pemasaran Proyektor di TikTok. Analisis hashtag dan store trending di Nice Business Anda, kemudian menggunakan TikTok Creative Center ataupun TikTok Discover, kemudian ikuti challenge viral atau buat challenge brand spesifik dengan hadiah giveaway untuk dorongan partisipasi. Di sini juga ada contoh ya, Nike Dance Challenge atau Starbucks. Fokus pada konten relatable ya dan autentik. Fokus pada konten relatable dan autentik ini pengguna TikTok menyukai konten kasual, behind the scenes atau BTS ataupun bloopers. Kemudian menggunakan format seperti Day in my life ya, Day in the life ya. Kemudian proses produksi tim kerja, kemudian user generated content, UGC dengan respons, testimoni pelanggan, kemudian ada dot relation ke komentar ataupun unggahan pelanggan. Next, optimalkan waktu posting dan konsisten. Untuk Libero sendiri, Bu, proyektor pemasaran kita itu kita lebih banyak live-nya di malam ya dan di siang karena kalau pagi hari itu pengguna TikTok atau yang menggunakan aplikasi TikTok ini sedikit ya di algoritmanya. Kemudian posting saat audiens aktif ya itu sangat mempengaruhi. Kemudian cek TikTok analisis biasanya pagi ya 7 sampai jam 9 atau malam di jam 7 sampai jam 11. Minimal 3 kali seminggu ya, 3 sampai 5 kali per minggu dengan variasi konten edukasi, hiburan, promo. Kemudian dari larangan serta fitur tersebut juga pemasaran produk Proyektor Libero ini melalui aplikasi TikTok harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi pelanggaran. Demikian hasil dari presentasi saya Bu. Sekian dari Yasman terlebih.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata atas penyampaian saya, Ibu. Dan terakhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.